Juan-juan turang. Juan-jua. Iya, jadi Ya, kita diskusi sebentar. ya. Jadi untuk mengawali secara singkat turang jelaskan aja semacam latar belakang gitulah. Lahir di mana mungkin, tinggal di mana gitu. Oh ya, perkenalkan nama saya Anna Martina Sinamo. Lebuh kami itu di Prongil Jehe. Kami tinggal dulu di Sidikalang, di Jalan Pembangunan yang arah ke Barisan Nauli. Setelah lulus dari SMP, saya merantau ke Jawa. Jadi saya SMA di Bandung, kemudian kuliah di Jakarta, sampai sekarang tinggal di seputaran Jabodetabek. Jadi saya di Bogor ya, jadi di Bogor, masuknya Kabupaten Bogor. Iya. Seperti itu sekarang. Iya, mungkin profesi secara ringkas saja. Ya, kalau profesi saya secara ringkas itu pendidikan saya adalah S1 dan S2 dari psikologi. Jadi saya lulus dari magister psikologi setelah dari Tarumanegara. Lalu profesi sehari-hari saya pernah jadi dosen, pernah jadi praktisi SDM, jadi HRD di perusahaan, pernah juga jadi konsultan. Sekarang sedang asik dengan sebagai penulis dan memberikan banyak sebagai narasumber untuk acara-acara yang berkaitan dengan budaya. Jadi selain menulis, saya juga sebagai narasumber untuk budaya. Dan banyak bergiat di Ikatan Masyarakat Pak Indonesia di Jakarta. Iya, Begitu, katanya bukunya ada Turang ya, bukunya ada beberapa judul, mungkin bisa ya. diberitahu di apa kita ini, di Zoom kita ini. Ya, jadi saya sudah menulis 6 buku, 1 novel judulnya Nangguru, 1 kumpulan cerita pendek, terus 4 buku sejarah Pak-Pak. Pertama adalah sejarah sejarah perjalanan suku dan budaya Pak-Pak. Kedua adalah penegakan jati diri Pak-Pak. Ketiga, revitalisasi budaya Pak-Pak. Dan keempat adalah tentang Sapo Jojong, revitalisasi Sapo Jojong. Jadi saya punya buku Pak-Pak itu 4 dan dua buku cerita berupa novel dan kumpulan cerpen. Iya, terkait revitalisasi, baru-baru ini kan kita melakukan Zoom nasional tentang akan direvitalisasinya Sapo Jojong di Taman Mini. Mungkin bisa diceritakan Turang bagaimana itu ceritanya? Jadi setelah Taman Mini Indonesia Indah diambil alih kepemilikannya oleh Sekretariat Negara yang tadinya dari Yayasan Harapan Kita. Lalu Presiden mengeluarkan Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang adanya revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah. Maka semua rumah-rumah adat yang ada di Taman Mini oleh Sekretariat Negara itu akan dikembalikan kepada pemerintah provinsi masing-masing. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penghubung Pemerintah Sumatera Utara itu sekarang melakukan proses revitalisasi terhadap 8 rumah adat yang ada di Anjungan Sumatera Utara. Di Anjungan Sumatera Utara itu ada 8 sapo atau rumah adat yang salah satunya adalah Sapo Jojong Pak-Pak. Sapo Jojong Pak-Pak yang ada di Taman Mini itu adalah dibuat pada kepemimpinan Pak MP Tumangger, jadi Bupati Dairi. Ya. Nah,
Tetapi di Anjungan Sumatera Utara itu 8 sapo jojong itu ukurannya berbeda-beda Turang. Ada yang besar sekali, ada juga yang kecil sekali seperti Tanoh Pak Ayang sapo jojong Pak. Kecil. Lalu kecil oleh pemerintah Sumatera Utara, ke-8 sapo jojong ini akan dibuat seragam ukurannya. Ukurannya nanti masing-masing akan berukuran 200 meter persegi. Satu rumah adat ya. Ya, satu rumah adat ukurannya 200 meter persegi. Jadi nanti akan sama besarnya sapo Pak dengan sapo Toba dan juga Karo, Simalungun dan yang lain-lain sama, ukurannya sama Turang. Ya. Iya. Terus kapan itu mulai dan bagaimana realisasinya nanti kira-kira Turang? Setelah kita melakukan proses dengan Badan Penghubung Sumatera Utara, kita sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi, lalu kita sudah melakukan sosialisasi lewat webinar dan Zoom meeting, kita juga sudah melakukan seminar di Jakarta, maka pada pertengahan atau akhir November ini kita akan menyerahkan sapo jojong Pak yang ada di Taman Mini kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi. Grand desainnya ya? Ya, jadi yang lama kita serahkan lalu dibongkar sama mereka. Desain yang baru akan kita sampaikan juga pada saat itu. Lalu nanti di bulan Februari tahun 2022 rencananya sapo jojong itu akan dibangun dengan pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Rencananya bulan September 2022 rumah jojong yang baru sudah akan berdiri di Taman Mini. Begitu, Turang. Oh iya, itu kan berarti nanti rumah jojong ini menjadi milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, gitu. Ya. Iya. Betul. Jadi nanti secara legal formal. Terus pola tata ruangnya Turang, mungkin bisa dijelaskan apa saja nanti yang dibuat? Dalam 3 bagian besar ya. Pertama adalah bagian dalam dari sapo jojong yang tadi saya bilang itu 200 meter persegi ya. 200 meter persegi ini rencananya akan kita bagi menjadi 5 bagian, yaitu masing-masing suak akan mempunyai ruangan sendiri. Jadi ruangannya tidak disekat, tetapi suak simsim, suak pelasih, suak boang, suak kepas, dan suak pegagan akan memiliki ininya sendiri, bagian-bagiannya sendiri di dalam rumah adat tersebut. Oh gitu ya, jadi selain ada ruang 5 suak, apalagi kira-kira mau dibuat? Untuk apa rumah jojong ini? Sehingga dia fungsional nanti untuk masyarakat umum dan juga untuk orang masyarakat Pak. Kalau di dalamnya itu sudah dibagi menjadi 5 ruang, maka nanti manfaat ruang itu adalah sebagai tempat wisata untuk untuk orang yang pengunjung yang datang. Selain itunya nanti kita buat adalah seperti virtual museum. Virtual museum itu adalah orang bisa nanti melihat bagaimana Pak dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Di virtual itu akan ada sejenis perpustakaan digital. Jadi perpustakaannya tidak lagi secara perpustakaan yang seperti manual, yang lama, tetapi dia sudah berbentuk virtual. Itu yang ada di dalam sapo jojong. Lalu di Tongkarang itu di bawah ya, jadi lantai dasar bawah lah ya, lantai dasar. Ya, lantai dasar dari sapo jojong itu akan kita buat menjadi
tempat-tempat kegiatan berkegiatan budaya yang sifatnya tidak formal. Contoh misalkan mau latihan menari, latihan menyanyi, latihan membayu, latihan Bermusik, latihan musik tradisi. musik tradisi, atau fashion show, atau sifatnya yang latihan kita taruh di Tongkarang. Tongkarang itu juga dilengkapi dengan coffee shop. Jadi orang-orang yang ingin beristirahat sambil menikmati kopi Sidikalang, kita sediakan nanti tempatnya di sana. Sehingga nanti kalau misalkan hangout, anak-anak muda ingin berkegiatan atau ingin menikmati kopi Sidikalang, bisa juga misalkan mereka nanti akan di sana. Selain itu, di sana juga akan kita sediakan pojok UMKM namanya ya, pojok UMKM. Iya. Kerajinan ya. Jadi nanti semua kerajinan-kerajinan yang berbau pak-pak, yang berbau pak-pak nanti kita buat tempatnya di sana. Contoh misalkan Turang Lister kan banyak menjual atribut-atribut suku pak-pak. Nanti buka ini di sana Turang, buka counter di sana ya. Buka counter. Atau misalkan di Jakarta itu sulit sekali mendapatkan seperti selampis, blagen, dan alat-alat untuk peralatan pesta adat, maka nanti kita akan jual juga di sana. Nah, selain itu juga misalkan apalagi yang bisa kita jual? Teh gambir misalkan, atau mungkin kopi Sidikalang, kopi Pak Barat, ya. Kopi dari Humbang juga mungkin. Dari Suak Kelasen. Jadi kan? Nanti pokoknya apa saja produk-produk UMKM yang ingin dijual secara nasional, kita akan jual di Taman Mini itu, tempatnya di Tongkarang, dan nanti kita akan membuat sebuah aplikasi ini supaya penjualannya itu bisa secara online, Turang. Jadi nanti penjualannya bisa online, sehingga nanti pas waktu orang memesan itu aplikasi itu sangat membantu kita dalam pemasarannya gitu. Jadi ke depan kita buka counter di situ UMKM, generasi muda atau siapapun pemilik usaha-usaha yang berkaitan dengan potensi-potensi daerah di Silima Suak, boleh tuh kita menjual produk kita di sana, Turang. Lalu ketiga, bagian ketiga adalah kasean atau halaman depan. Halaman depan daripada Sapo Jojong itu akan dibentuk dalam seperti amphitheater. Jadi amphitheater ya, Turang. Amphitheater ini terletak di depan ke-8 rumah adat yang ada di Anjungan Sumatera Utara. Amphitheater ini adalah digunakan untuk misalkan sendra tari atau pagelaran musik. Nah, jadi tadi kita sampai di kasean ya. Kasean daripada Sapo Jojong itu nanti berupa amphitheater. Dia posisinya di tengah-tengah daripada ke-8 sapo atau rumah adat yang ada di Anjungan Sumatera Utara. Amphitheater ini bisa kita pakai untuk acara-acara pagelaran musik, tari, atau misalkan pagelaran-pagelaran yang lain, pameran, segala macam kita gunakan. Jadi nanti akan bergantian dengan ke-8 suak itu, Turang. Jadi ada 3 bagian besar daripada Sapo Jojong ini, yaitu di dalam Sapo Jojong kita akan memberikan 5 suak pak-pak tempat khusus, dan juga dilengkapi dengan virtual museum. Lalu di Tongkarang akan ada pojok UMKM, coffee shop, dan juga tempat-tempat untuk latihan. Sedangkan untuk kasean atau amphitheaternya adalah tempat pagelaran musik, pagelaran tari, dan acara-acara lain, pameran-pameran
yang membutuhkan space yang lebih luas. Begitu, Turang. Iya, berarti kan Sapo Jojong ini nanti secara fisik dibangun oleh pemerintah Sumatera Utara ya. Terus Ya, betul. kita sebagai warga Pak atau warga pemerintahan yang di Sumatera Utara dari beberapa kabupaten itu, atau secara perorangan apa yang bisa peran apa yang bisa diambil oleh kita lah yang di luar itu. Ya. Jadi yang anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 itu adalah untuk membangun fisik daripada Sapo Jojong tersebut. Jadi yang dibangun dengan anggaran tahun 2022 adalah bangunan fisiknya. Sementara isinya belum ada, masih kosong. Lalu tugas kita sebagai pemerintah di di 5 suak Pakpak itu, kita kalau bisa menyumbangkan isi daripada Sapo Jojong tersebut. Isi daripada Sapo Jojong yang kita sumbangkan adalah yang terbaik, yang terbagus, dan puncak-puncak budaya yang dimiliki oleh masing-masing suak. Jadi nanti contoh dari suak Simsim, apa nih yang harus dipamerkan di sana gitu ya? Apakah mejan ataukah apa ya? Kan banyak ya. Iya. Kerajinan, misalnya kerajinan berbagai jenis kerajinan dari rotan, dari kayu, mungkin bisa ya. Ya, atau misalkan punya surat lak-lak Pakpak, tulisan Pakpak yang masih asli juga kita bisa pamerkan. Iya. Yang hal-hal yang berbau sejarah, yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, silahkan kita masukkan ke sana. Nanti akan ditata sedemikian rupa sehingga barang-barang tersebut akan menjadi sebuah sebuah sejarah yang benar-benar menunjukkan betapa tinggi dan adiluhungnya budaya Pakpak. Oh, jadi itu ya. Jadi kita warga Pakpak dimanapun berada bisa menghubungi IMAPI lah ya. IMAPI untuk apa yang bisa kami berikan gitu ya. Apa sumbangkan gitu ya. Harus melalui IMAPI karena IMAPI sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan revitalisasi ini sampai nanti ke tingkat fungsionalnya ya. Ya, betul. Kan Taman Mini Indonesia Indah adalah sebenarnya etalase daripada Sapo Jojong Pakpak bisa menampilkan hal yang paling bagus daripada suku Pakpak, bukan hanya untuk orang Pakpak, tetapi untuk semua orang di dunia. Karena kan pengunjung daripada Taman Mini itu kan dari seluruh dunia, Turang. Jadi hal-hal yang terbaik daripada suku Pakpak kita jadikan Sapo Jojong ini menjadi etalase yang benar-benar bisa menunjukkan budaya kita gitu. Jadi kalau yang ingin berpartisipasi, memberikan masukan, saran, dan juga benda-benda yang dianggap memiliki nilai budaya yang tinggi, IMAPI dengan senang hati akan menerima supaya kita display sama-sama di sana. Oh gitu ya. Jadi hari ini saya diskusi dengan tim ya, salah satu tim. Ibu Ana ini kemarin ini menjadi narasumber pada saat kita Zoom secara nasional tentang grand design, termasuk gerga-gerga yang akan ditempatkan di Sapo Jojong ini. Mungkin di diskusi kita ini itu tidak usah kita bahas karena itu sangat ribet ya. Jadi artinya di sini kita lebih kepada apa yang bisa disumbangkan. Tadi sudah kita dengar
Bisa sumbang saran, bisa juga sumbang materi dalam bentuk barang, bentuk benda-benda benda-benda yang bernilai tinggi secara budaya gitu kan. Biar kita bisa dikenal di tingkat nasional, malah juga di mancanegara. Jadi mungkin itu ajalah Bu Ana percakapan kita hari ini. Saya sebagai yang turut bangga dan saya senang dan terima kasih kepada IMAPI karena sudah melaksanakan lah ya, melaksanakan apa yang dimaui oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu rendah diri karena semua manusia ini pada hakikatnya sama di muka bumi, di mata Tuhan, juga di mata hukum. Jadi siapapun kita, baik dari unsur pemerintah, baik dari unsur masyarakat. Tadi kita dengar dari Ibu Ana, bisa kita semua ikut serta menyumbang saran dan lain sebagainya. Bagaimana nanti supaya rumah Jojong yang ada di Taman Mini itu fungsional sifatnya. Jadi tidak sia-sia bangunan itu nanti yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, Ibu Ana ya. Mungkin sebagai himbauan terakhir lah, harapan Bu Ana. Iya. Kepada semua masyarakat Pak dimanapun berada, terutama untuk generasi muda, saya ingin sekali menyampaikan amanah ini kepada semua masyarakat Pak, terutama generasi muda. Generasi muda adalah pemilik masa depan suku dan budaya Pak. Sekarang ada tempat di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Sapo Jojong Pak Silimasuak, tempat kita bisa berkreasi untuk mengembangkan dan untuk melestarikan budaya Pak. Kalau selama ini kita merasa bahwa suku Pak tidak cukup kuat untuk menjadi identitas dan jati diri kita, maka nanti dengan berdirinya Sapo Jojong Pak Silimasuak ini, maka identitas dan jati diri kita sebagai Pak harus lebih kuat, karena ternyata dari perjalanan sejarah, mulai dari nenek moyang kita sampai peninggalan-peninggalan artefak maupun peninggalan-peninggalan kita sebagai orang Pak, ternyata itu hebat, ternyata itu luar biasa. Tugas kita adalah tetap melestarikannya, tetap mengembangkannya, dan tetap bangga menjadi bagian daripada suku Pak. Karena dengan kita bangga dan kuat identitas diri kita sebagai orang Pak, maka kelestarian suku dan budaya Pak itu akan menjadi sebuah cita-cita luhur kita, bahwa suku Pak, entitas suku Pak itu adalah entitas yang sama, bernilai sama dengan 714 suku lain yang ada Indonesia. Banggalah menjadi orang Pak. Jadikan bahasa Pak, adat Pak, budaya Pak, dan jati diri Pak adalah menjadi jati dirimu, karena tidak ada yang kurang dari budaya Pak. Pak adalah sebuah identitas dan entitas yang bermakna luar biasa untuk kita orang Pak maupun untuk NKRI. Tanpa suku Pak, NKRI tidak sempurna. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia dan suku Pak, banggalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Aku Pak. Iya, jadi terima kasih Bu Ana, terima kasih IMAPI yang telah mendorong supaya segera revitalisasi Sapo Jojong di Taman Mini ini nanti terrealisasi, tapi juga nanti di dalamnya semua akan bermanfaat untuk masyarakat umum dan juga tentu kita masyarakat Pak. Tadi kita dengar, mari generasi muda, jangan pernah malu, bangga, kan gitu kira-kira Bu Ana ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bu Ana telah menyempatkan menjadi tamu saya hari ini, dan maaf kalau
ada kekurangan dalam hal teknologi ya, karena saya ini sudah termasuk kaum manula ya, di atas 60 tahun. Jadi bagi penonton saya pun dimanapun berada, inilah keberadaan saya, dan saya bersyukur mungkin minggu-minggu depan berikutnya kita akan undang tamu-tamu yang lain. Itulah enaknya teknologi sekarang ya, kita bisa berwawancara dengan jarak jauh. Saya ada di Medan, Bu Ana ada di Jakarta, nanti mungkin tamu saya bisa dari luar negeri barangkali ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Ana, terima kasih kepada seluruh penonton Mr. Brutu Channel, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video kita ini supaya orang tahu bahwa kita segera akan merevitalisasi Sapo Jojong Pak di Taman Mini. Kita sebutkan 3 kali juah-juah Bu Ana, baru 3 kali oang. Juah-juah, juah-juah, oang, oang, oang. Terima kasih.